Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian, maksud kami program Dapur Sehat Roja, bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah Sinse sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinse. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Sinse? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ikhwat Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sinse. Sinse, di kesempatan ini pembahasan menarik sekali berkaitan dengan meningkatkan daya ingat. Dengan jus tomat, paprika, seledri ini bahan-bahannya mudah didapat ya Sinse. Di antaranya 150 gram tomat, 10 gram paprika, 10 gram seledri, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan meningkatkan daya ingat ini, kenapa seseorang itu rentan terhadap ingatan ya, pelupa. Ya, seperti itu Sinse. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan seluruh pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menaati sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pembahasan yang tidak cuma dibutuhkan oleh orang tua saja tentunya, karena anak-anak, orang dewasa juga, karena terkadang ya kecerdasan itu dibutuhkan dari masa anak-anak. Karena terkadang sampai adkia maka ada beberapa ulama yang menulis kitab sendiri masalah kecerdasan. Di antaranya Ibnu Jauzi menulis kitab Al-Adkiyah ya, tentang kecerdasan ini. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penyakit-penyakit yang menyebabkan seorang tersebut menjadi pelupa gitu ya, kemudian gangguan ingatan. Terlebih dahulu saya ingin menguraikan tentang prinsip dasar atau kaidah dasar yang dianut oleh pengobatan klasik di dalam memahami tentang akal. Secara umum memang terjadi perbedaan pendapat di dunia ini tentang permasalahan akal. Tetapi pengobat klasik sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jauzi, Imam Al-Qayyim, Imam Ad-Dhahabi dan sebagainya, dan para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i maupun Hanafi ini memiliki pendapat yang sama, bahwasanya mereka memiliki hujjah ya. Di antara hujjahnya adalah mereka menyebutkan firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka qulubun ya'qilun, memiliki kolbu yang berakal. Jadi akal itu adanya di kolbu. Ini kesepakatan, dan ini juga yang disepakati oleh Al-Imam Al-Jauzi, kemudian Al-Imam Al-Qayyim, bahkan Al-Imam Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juga beliau menjelaskan sedemikian. Juga ketika Al-Imam Ibnu Attar, muridnya atau yang disebut dengan Al-Nawawi Junior, itu juga menyebutkan bahwasanya akal itu adanya di kolbu ya. Beberapa ulama mengatakan demikian. Dan kolbu yang dimaksud adalah qulubul lati fi sudur, kolbu yang ada di dada gitu ya. Ini dalil yang pertama menyebutkan tentang itu. Kemudian yang kedua adalah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang isnadnya dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Said bin Abu Maryam, menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Muhammad ibn Muslim beritahukan kepada kami, dia berkata Amr ibn Dinar beritahukan kepada kami dari Ibn Syihab, dari Iyad ibn Khalifah, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengarnya berkata di Siffin, innal aqli fil qalbi, sesungguhnya akal itu ada di dalam kolbu.
wa rahmata fil kabid, dan rahmat dan kasih sayang, rahmat itu ada di kabid, ya. Kemudian wa ra'fata fitihal, dan ra'fah itu apa ya, empati, ya. Itu ada di tihal, perut kecil atau limpa. Wa nafasa firi'ah, dan nafas itu adanya di paru-paru. Jadi dua dalil ini. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Nu'man, ya, yang hadis arba'in yang keenam, Ya. yang di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, ya, Allah. Kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua, dia adalah kolbu. Ya. Ini juga dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama, bahwasanya akal itu adanya di kolbu. Berarti ketika membahas tentang kecerdasan, maka kaitan eratnya adalah dengan kolbu dari sisi kecerdasan itu, ya. Dan para pengobat klasik akan kesusahan ketika kecerdasan yang dimaksud itu adanya di dimak, di otak. Meskipun ada sambungannya, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam Miftahnya, fa inna dimak wa huwal mu, sesungguhnya dimak itu mu, isinya sumsum. Dan kata beliau rahimahullah taala, bahwasanya sumsum ini digunakan untuk menyejukkan kolbu agar dia bisa berpikir, ya. Dan lebih jauh lagi, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jamil Ulum Wal Hikam juga menyebutkan ketika beliau membawakan perkataannya Hasan Al-Basri, bahwasanya yang menganjurkan manusia itu makan sepertiga, mengisi perutnya sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, kemudian sepertiganya buat udara agar dia bisa berpikir, ya kan. Jadi beberapa ulama itu tidak menyebutkan, ya, makanya di dalam membahas seperti ini, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan lain sebagainya, ketika membicarakan tentang penyakitnya, kenapa orang pelupa dan sebagainya, maka tidak berbicara untuk susunan tubuh, itu tidak berbicara dengan bahasa tarkib, tapi berbicara dengan bahasa mizaj, ya. Jadi kayak percampuran, ya, bukan tarkib, bukan kayak susunan. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling bercampur, artinya saling mempengaruhi. Jadi nggak otak itu sendiri, mata sendiri, nggak, tapi semuanya itu saling mempengaruhi gitu. Nah, ini sedikit tentang kolbu. Jadi di mana dia merupakan tempatnya akal, gitu ya. Jadi kecerdasan yang dimaksud ada hubungan dengan kolbu. Secara khusus Al-Imam Ibnu Jauzi juga menulis kitab judulnya Al-Adhkiyah. Beliau menjelaskan tentang kecerdasan di kolbu. Adapun otak adalah membantu. Dari sisi mukhnya, mukh itu menyejukkan kolbu agar dia bisa berpikir, gitu ya. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan kecerdasan maka nanti larinya ke situ, ke kolbu. Obatnya pun demikian, gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke gangguan penyakit-penyakit apa, nanti kita kasih dulu solusinya, biasanya begitu ya. Nanti baru setelah itu kita bahas penyakit-penyakit apa yang kemudian akan menimbulkan kepikunan, gitu ya, yaitu amnesia atau Alzheimer dan sebagainya. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Ya. Baik. Sini kita pakai tomat. Kalau saya lebih suka, ya, tomatnya yang banyak aja, yang gede saya. Ini tomatnya juga bagus, tomatnya. Iya, Masya Allah. Seger. Ya. Seger. Dan ada yang suka tomatnya saja, ya. Sampai gedenya. Paprika jangan kegedean. Sebenarnya kalau ngejus tuh kira-kira saja, ya. Ini apa? Ada paprika hijau, ada kuning, kita pakai yang merah saja. Separuh saja. Tapi boleh untuk boleh. Lainnya hijau atau kuning. Boleh. Ya. Kadang-kadang karena paprika itu kan agak beda, ya, dengan cabai, ya. Walaupun yang nggak mau, kalau cabai di jus kayaknya kan, cabai itu diulek, sambal jadinya kan. Ya. Ini karena mau di jus kita nggak ini apa, nggak di apa, nggak usah dirajang, ya, langsung saja nggak apa-apa. Nggak usah kayak mau dimasak iris tipis, nggak usah.
Jadi kasar saja. Karena ini nanti akan Dan itu kan di blender juga gitu kan. Ya, silakan. Untuk airnya secukupnya Airnya kita secukupnya pakai. segelas sekitar. Terus Lagi. Hop. Ya, Cukup, ya. cukup. Baik. Kita coba. Ya. Langsung kita buat. Sebenarnya ini kalau nggak dikasih madu pun juga enak ya. Tapi kalau yang nggak suka, karena madu juga kalau ketemu sadi kan sama aja. Tetap ya. Tetap aja. Khas dari seledri ya. Bagi yang suka ya oke lah. Kalau yang nggak suka ya Sudah cukup? cukup. Cukup ya. Kalau yang di rumah nanti bisa diperhalus. Kalau di sini ya yang penting udah kelihatan digiling ya. Ya. Harum lebih dominan Seledri. seledri Walaupun ya. seledrinya cuma satu Masya batang. Ya. Bagi yang kurang suka terhadap seledri juga boleh dikurangi, nggak ada masalah. Saya ingin jelaskan dulu tentang Ya, manfaatnya. silakan. Ya. Pada dasarnya kalau tadi saya kaitkan dengan akal itu kolbu ya. Pendapat Al-Imam Ibnu Jauzi di kitab yang beda. Kalau tadi saya menyebutkan di Al-Adhiyah, di kitab yang beda yaitu Minhajul Qasidin. Ya. Beliau kalau mukhtasornya agak banyak ya. Jadi beliau ini menyebutkan bahwasanya kolbu ini ada dua. Ini kolbun robaniyun dan atau kolbun latifun dan kolbun sanobar. Nah, kolbun sanobar ini adalah materinya yang dia merupakan sumber haroroh. Ini juga pendapatnya Bu Hurairah disebutkan, sebagian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Miftahnya. Jadi dia sumber haroroh, dan kata Imam Ibnu Jauzi, haroroh ini dia akan masuk ke dalam seluruh organ tubuh. Beliau perumpamakan seperti lampu atau miftah itu ya, lampu yang kemudian menyinari seluruhnya dan tidak membutuhkan saluran. Semuanya mendapatkan haroroh tanpa butuh saluran. Walaupun di satu sisi Al-Imam Ibnu Qayyim juga ketika menjelaskan ada mengandung beberapa saluran itu ya. Misalkan dari kolbu ke mata. Tapi di bab lainnya juga Ibnu Qayyim mengatakan tanpa saluran nantinya. Ketika membicarakan pada bab lain. Makanya saya menggunakan pakai yang nggak berbolak-balik adalah pendapatnya Imam Ibnu Jauzi, ini nggak pakai saluran. Jadi tergantung bagaimana kuatnya cahaya itu menempa organ yang lain tadi. Jadi pada dasarnya semua organ itu mendapatkan haror dari kolbu. Artinya di sini kekebalan tubuh, peredaran darah, kecerdasan dan lain sebagainya itu sudah didasari dengan haror. Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam muatan kitabnya Adab Syariah, beliau menyebutkan tubuh itu terdiri dari haror dan rutubah. Haroro tidak akan menjadi energi vital yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Haroro tidak bisa digunakan menjadi energi vital untuk aktivitas bekerja dan aktivitas berpikir kalau dia tidak mendapatkan rutubah. Bahkan akan menjadi peradangan di seluruh tubuh kalau terus-menerus ya tidak mendapatkan rutubah. Maka masuk rutubah. Nah, masuknya rutubah ini kemudian mendasari. Ketika rutubah kemudian bertemu dengan haroro, maka akan muncul menjadi energi vital, akan muncul menjadi rutubah. Sari makanan ya, ketemu itu akan menjadi kalau di perut akan menjadi rutubah. Nah, rutubah ini kemudian berbentuk materi dan berbentuk energi, sehingga ketika dia berbentuk darah kah, atau dia berbentuk cairan kuning kah, cairan hitam kah, cairan putih kah, atau balgam kah, selama dia itu mengandung energi vital, maka dia akan bergerak ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gitu. Nah, sebaliknya ketika rutubah itu tidak ada, maka panas kolbun sanobar ini akan berlebih. Ketika panas berlebih, maka ketenangan tidak ada, susah tidur, itu kan. Kemudian otomatis susah berpikir. Panas itu membuat orang tidak tenang, gelisah, susah tidur, tidak bisa berpikir dengan tenang. Makanya dia membutuhkan ketenangan. Nah, rutubah ini adalah yang dimaksud adalah agar dia bisa menjadi rutubah yang kemudian menyejukkan haroroh yang ada pada kolbu sehingga tenang dalam berpikir, gitu kan. Makanya di sini dikasih seledri. Karena seledri itu sifatnya naik.
setelah masuk ke dalam perut, ya, dan dia akan membawa aromatiknya itu akan membawa naik agar sampai ke dada, sehingga rutubah saripati makanan itu menyejukkan. Naiknya bisa sampai ke dimak, kan makanya disebutkan fa'ina dimak wa huwal muh. Dimak itu isinya sumsum. Sumsum itu digunakan untuk menyejukkan kolbu fungsinya. Lah, ketika kolbu sejuk, orang bisa tenang dan berpikir, gitu kan. Nah, paprika yang sedikit pedas, kemudian seledri yang aromatik, itu sifatnya naik, memang mengangkat naik. Artinya mengharmoniskan antara otak sebagai pembantu berpikir, kemudian kolbu sebagai tempat akal berpikir. Kemudian tomatnya itu memang disediakan untuk tonik rutubah dan menjaga rutubah yang sudah ada. Asamnya menjaga rutubah yang sudah ada agar tidak rusak. Manisnya tomat itu sebagai tonik rutubah yang ketika seseorang tersebut kekurangan rutubah. Jadi ini sebenarnya obatnya bukan sekedar meningkatkan intelijensi, dia pikir saja, tetapi juga menenangkan juga bisa ya, karena beberapa penyakit yang berhubungan dengan gangguan ingatan itu ya berhubungan dengan itu, berhubungan dengan jantung dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa hal ya saya sudah kumpulkan. Di antaranya adalah ya ada penyakit dementia, ada penyakit Alzheimer, dan penyakit-penyakit lain yang kemudian terjadi hilangnya memori. Ada beberapa gejala yang timbul. Satu contoh adalah manakala seorang pasien memiliki gejala ludah berlebih. Kemudian dia murung, pendiam sepanjang hari. Ya, kemudian kehilangan memori. Ya kan? Entah kehilangan memori jangka pendek atau panjang atau pelupa gitu ya. Kemudian kelebihan berat badan, makannya sedikit, kurang selera makan, rasa kenyang pada perut, dan tiba-tiba menangis, kemudian juga tertawa tiba-tiba gitu ya. Kan dia tidak ingat siapa dirinya. Kalau bahasa sinseinya intinya sennya kacau gitu ya. Semangat kejiwanya kacau. Kemudian anggota tubuhnya lemah. Maka formula ini untuk itu gitu kan. Cocok untuk itu. Ini dikarenakan sindrom limpa dan ludah, permasalahan pada limpa dan ludah. Nah, makanan yang bagus diantaranya selain jus ini adalah ada rebung ya. Kemudian ada kurma, ada jahe ya yang agak bisa naik ya. Kemudian ada lada hitam, lada putih, itu naik semua kan. Kemudian asparagus, kemudian pir, jadi ada yang naik, ada yang manis gitu ya, digunakan. Kemudian gangguan ingatan yang kedua. Gangguan ingatan yang kedua artinya pelupa. Yang kedua, pelupa dengan gejala keluhan atau manifestasi klinis berbicara secara tidak logis. Jadi banyak ngomong tapi ngomongnya nggak nyambung. Ya, nggak logis dia kalau bicara ngomong apa. Ditanya siapa mau jawab apa gitu ya. Ya kayak orang senewan gitu ya. Tapi enggak ya. Kemudian dia diam. Dia bilang ngerumit meracau gitu ya. Meracau kemudian tiba-tiba diam. Kemudian ada orang gugup gitu. Ini beberapa kasus nih. Kemudian ada nyeri di dada, rasa berat, hilang ingatan atau ingatannya terganggu. Kemudian ada bercak atau gumpalan di tubuh yang tidak berpindah, ada kaku, tubuh kaku, ya, nyeri ditusuk, yang seperti ditusuk, yang kronis, yang nyerinya itu berpindah-pindah. Kemudian ada juga gejala yang memburuk pada cuaca dingin dan membaik di cuaca hangat. Kemudian ada juga gejala yang kesadarannya nggak jelas. Jadi ya kumat-kumatan. Kadang ditanya dia sadar, kadang nggak sadar ya. Ini namanya gangguan ingatan dikarenakan timbunan dahak dan pembekuan darah yang terus-menerus. Jadi selain ini, jadi kan ini obatnya bukan cuma untuk kecerdasan, tapi untuk mengatasi penyakit yang mengganggu kecerdasan. Karena kita pembahasannya tentang pengobatan kan. Kemudian obatnya ini, jus yang digunakan, yang dimaksud adalah ini. Ya. Dan hilang ingatannya ya bisa panjang, bisa pendek. Bahkan saya pernah ada kasus yang orang tersebut blank, hilang ingatan, sampai dia tidak tahu siapa dirinya. Orang sekarang bilang amnesia psikogen. Kemudian dia juga tidak ingat siapa suaminya. Jadi dia lahir ya dia nggak tahu kalau ini. Makanya ketika dia
Tapi alhamdulillahnya dia tahu tentang apa nggak boleh bersentuhan dengan pria gitu. Jadi dengan suami pun dia agak nggak mau gitu kan. Ini nggak boleh kan. Jadi kadar ingatannya itu masih panjang, lupanya ya panjang sampai masa apa ya pernikahan gitu, panjang. Dia udah punya anak berapa gitu. Jadi dia taunya ya masih gadis. Jadi dia nggak tahu kalau ini suaminya, hilang ingatannya. Jadi memorinya berarti agak cukup panjang, berapa tahun dia hilang. Tapi nggak semuanya. Tapi seibunya dia tahu. Berarti sebagian ingat. Sebagai ya nggak terlalu. Kasusnya seperti itu juga. Dan akhirnya waktu itu sampai 14 hari kan. Baru kemudian sadar lagi. Artinya serba susah lah. Suaminya juga mau dia kembali ke ibunya kan. Dia dikembalikan ke orang tua. Bukan dicerai, dikembalikan itu. Karena dia nggak nyaman berada di suami karena dia merasa itu bukan suaminya. Waktu itu diantaranya obatnya selain ini semua maka salah satu yang saya anjurkan adalah sup biji teratai. Sup biji teratai atau sup jeli. Ya, ini juga bagus untuk ada ladanya, kemudian boleh pakai lada, diperbanyak lada kalau bikin sup, kemudian lada putih atau lada hitam, oseng-oseng asparagus, kemudian kalau buah pir gitu ya. Minuman segarnya jahe karena adanya pembukaan darah agar dia menjadi lancar. Kemudian kurma juga bagus. Ya, ini udah jam 11.10. Satu lagi. Ya. Hilang ingatan satu lagi. Yaitu gejala hilang ingatan dengan gejala ada sejarah sesak nafas. Jadi dia pernah sesak nafas, kemudian koma. Jadi suatu ketika dia pernah sesak nafas, kemudian panas berlebih, kejang, kemudian koma. Bangun-bangun hilang ingatan. Nggak ingat. Kemudian insomnia, susah tidur, feses kuning, keras dan menggumpal gitu kan. Kemudian fesesnya baunya nggak sedap, kemudian muntah, masih sulit bernafas. Maka ini berarti timbunan dahak panas. Makanan yang bagus selain jus ini diantaranya adalah ada pisang, kemudian ada jamur hitam, ada garam, ada bayam, ada stroberi, ada mentimun, ada rebung, ada daun bit, ya, kemudian ada daun mint, kemudian ada bunga lili, garam, kemudian lobak, kemudian agar-agar, apa ya agar-agar itu, kayak agar-agar rumput laut itu. Kemudian ada kurma, jahe, ya. Asparagus dan pir ini juga efektif digunakan. Jadi sajian yang kita sajikan hari ini tuh bukan hanya tujuan untuk kecerdasan. Yang pada dasarnya secara tumbuh kembang orang itu kurang cerdas gitu ya. Artinya dari anak-anak dia cocok juga buat anak-anak untuk meningkatkan kecerdasan. Yang tanpa penyakit gitu ya. Kecerdasan tapi yang tanpa penyakit ya. Untuk mencerdaskan itu ya. Tentunya selain banyak sekali yang mencerdaskan, madu mencerdaskan, batu soda mencerdaskan, kurma juga mencerdaskan ya. Jadi pada anak-anak itu bagus. Kemudian naik lagi pada remaja yang kayaknya sekarang hari ini kan orang banyak apa ya terpaku sama gadget sehingga kayak orang nggak cerdas gitu ya karena ingatannya banyak terpaku ke gadget. Nah itu juga untuk itu. Selain itu juga untuk gangguan kecerdasan atau gangguan ingatan ya, dikarenakan penyakit-penyakit tertentu ya. Maka ini boleh dibilang sajian untuk mengatasi gangguan kecerdasan dan gangguan ingatan ya kan, dengan apa tomat, seledri dan paprika. Demikian mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan meningkatkan daya ingat. Ikhwatul Islam wajazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Adit di Bandung, Pak. Pak Adit di Bandung. Ya, betul. Silakan, Pak. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini tidak berkaitan dengan tema hari ini. Ya, tidak apa-apa. Soalnya anak saya hari ini balita usia 21 bulan sedang sakit diare. Obatnya apa ya, Sinte? Syukron jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya. Ya,
ada beberapa hal yang saya ingat betul ketika teman-teman membuat susunan Ya. obat yang untuk diterbitkan oleh BPOM atau Dinas Kesehatan digunakan sebagai panduan bagi masyarakat. Ya. Dan itu seingat saya itu udah lama ya pemerintah itu membuat untuk bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat luas agar bisa memanfaatkan tanaman obat. Dari tahun 73 kayak seperti inventaris tanaman obat 5 jilid sampai kepada tahun 83 tentang pemanfaatan tanaman obat toga atau tanaman obat keluarga, sampai kepada yang kemarin yang tahun-tahun 2011 kemudian 2000 sekian ya, 11 15 itu juga keluar beberapa obat. Dan salah satu diskusi yang saya masih ingat adalah tentang teh. Ya, ini teh tidak dimasukkan sebagai obat diare. Ya, tapi alasannya memang teh itu bukan obat diare, tapi teh itu adalah makanan untuk menghentikan diare atau minuman untuk menghentikan diare. Karena orang sepakat teh itu minuman. Soalnya kalau teh itu menjadi obat, akhirnya orang, kamu minum teh dosis berapa? Hari ini kan, ya nggak? Jadi ketika ayo ngeteh dong, bahkan ada orang yang ngeteh itu sampai bergelas-gelas, ngobrol tehnya, ya kan? Kalau bertamu, kalau teh itu obat kan jadi susah, ya kan? Iya kan? Harus pakai dosis kan? Kamu dikasih obat. Iya, kalau obat ini dosisnya memang sekian gitu kan? Diperiksa dulu, orang mau bertamu aja harus diperiksa dulu. Jadi makanya saya setuju sekali ya ketika teh itu tidak masuk ke dalam obat, tapi teh itu minuman berkhasiat gitu ya. Dan memang begitu. Jadi ketika yang paling gampang saya ingat jadi Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa seorang tabib yang ahli itu tidak buru-buru memberikan obat, tapi terlebih dulu memberikan makanan kalau memang sudah bisa, apalagi anak-anak ya. Bapak bisa menggunakan teh kalau pakai teh yang puk gitu ya, kecil ya, berapa gram itu yang teh 1 puk kecil itu dimasukkan ke gelas besar yang 400 cc itu. Nah, seduh pakai air panas, kasih gula batu yang manis gitu ya, kemudian diminumkan ke anak. Ya, jadi kalau ini kayaknya kebanyakan sih, ya sudah berarti kalau untuk 1 gelas kecil berarti tehnya separuh. Ya, biasanya kalau yang pakai kantong itu takarannya 5 kantong untuk yang 400 cc. Ya. Kemudian dikasih yang manis kan anak-anak kan. Kemudian diminumkan 1 sendok teh tiap habis buang air besar. Ya, secara umum ini wajibnya bukan wajib fikih ya, wajib pengobatan bukan wajib fikih. Wajibnya itu pagi, siang, sore, ya kan? Tapi yang sangat dianjurkan lagi adalah ketika habis BAB. Ya kan? Habis BAB tetap minum, habis BAB minum gitu ya. Biasanya sih cepat, tapi lah terus kalau gini. Obat diare itu dihentikan kalau dia sudah tidak diare gitu kan. Lah itulah yang kenapa teh itu dijadikan obat. Karena orang yang tidak diare pun, tidak mencret pun masih boleh minum teh kan. Nah, masih boleh minum teh. Tentunya dengan dosis sebagai minuman kesehatan ya. Jadi Bapak bisa menggunakan teh tadi seperti yang saya katakan, 1 puk kemudian diseduh dengan 1 gelas besar 400 cc. Airnya sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius ya. Ya air dispenser gitu ya, bukan air langsung mendidih 100 derajat gitu ya. Itu kan mau ngeteh orang gede gitu ya. Nah, setelah hangat kasih teh, kemudian kasih gula batu cukupnya, kemudian setelah kondisi agak dingin atau hangat sedikit, kemudian diminumkan pada anaknya sekitar 1 sendok teh pagi, siang, sore atau sehabis buang air besar. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Syukuran Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Adit yang berada di Bandung. Nah, Khotbah Islam masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ada Ibu Yuma dari Bandung. Mau tanya nih mengenai obat yang ini daya ingat itu. Iya. Kan kalau untuk yang ada mah gimana? Karena kan tomat itu memang mah sedikit kontradiksi gitu ya. Nah, ini gimana ya caranya untuk memang daya ingat ini. Jadi
memang suka lupa. Umur saya 69 ya. 69. Tapi masih ini, tapi ada memang suka kerasa tuh di kepala tuh suka ada yang nusuk gitu. Tapi itu hanya sekali-sekali aja gitu ya. Nah ini, tapi untuk pengobatan ini kalau dengan tidak ada kontraknya gitu, kalau dengan yang punya penyakit lambung, itu aja Pak Sinseh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Gangguan perut atau gangguan lambung itu biasanya memang di dalam pengobatan klasik juga ada kaidah namanya al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau masuk ke dalam tubuh akan menyakitkan. Ya. Dan orang yang terkena gangguan lambung, ya, yang kemudian setelah dicek oleh dokter, entah itu emah, entah itu GERD, entah itu apa, secara umum kan biasanya terbagi menjadi dua. Ada yang tidak tahan terhadap asam, tapi tahan pedas. Ya, ada yang dia tidak tahan pedas tapi tahan asam. Ya. Atau ada yang dua-duanya, nggak tahan pedas, Tidak tahan asam. tidak tahan asam. Ya. Ada orang yang beberapa pasien yang saya mah nggak tahan asam, oh tahan, pedas enggak. Ada. Demikian pula sebaliknya. Ya. Jadi kalau yang untuk mah yang beberapa orang yang kemudian tahan tomat, ya. Tomatnya ini juga terlalu asam, kemudian tahan paprika, maksudnya kita nggak pakai cabai, gitu ya. Itu boleh menggunakan ini. Sementara kalau dia tidak bisa tahan, saya pernah membahas juga untuk kecerdasan yang menggunakan bahan lain. Ya. Sempat juga yang menggunakan apel, ya kan, ketemu dengan anggur. Karena apel itu untuk waktu itu untuk anak-anak, tapi ya apel itu untuk menguatkan sumsum, tapi tidak baik buat kecerdasan, sehingga masuklah anggur, gitu kan. Maka waktu itu saya menggunakan kalau kecerdasan buat kecerdasan anggur dengan madu, gitu kan, atau kecerdasan itu kurma, gitu. Artinya bagi orang yang tidak, bagaimana kalau saya tidak tahan terhadap, ya nggak apa-apa. Kalau orang mau berpikiran cerdas, ya obati mahnya dulu. Ini namanya kan mau cerdas kan, ya berarti obati mahnya dulu, gitu kan. Karena beberapa bahan yang, masalahnya kan kadang-kadang gini, saya kalau makan manis juga giginya ngilu, karena orang berumur kan begitu ya. Misalkan makan asam nggak tahan lambungnya, oh yaudah pakai korma ngilu giginya. Madu nggak kuat juga, ya kan. Ya, kalau gitu obati dulu lambungnya, gitu kan. Berpikiran cerdas adalah obati dulu lambungnya, entah itu dengan kunyit, entah itu dengan temu hitam, entah itu dengan temu kunci. Nah, pada prinsipnya bagi orang yang tahan terhadap tomat dan terhadap paprika, maka dipersilakan. Yang tidak tahan, kita bisa menggunakan juga korma ataupun nabatus soda. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Nah, jazakallah khairan saya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Bandung. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinsing, bagaimana dengan keluarga yang mengalami ODGC, orang dengan gangguan jiwa, ODGC ya maksudnya, apakah bisa dengan jus ini keluhan suka tertawa, Sinsing? Mohon nasihat. Sebenarnya tadi saya juga udah bilang ya, apa ya, nangis gitu ya, habis nangis tertawa, gitu ya. Walaupun sebenarnya orang gila itu juga sendiri ada terapinya sendiri, ya, ada terapinya sendiri pada gangguan gila. Karena dulu kita juga ketika belajar pengobat itu ya tidak ketika belajar tentang jiwa, tentang pengobatan orang gila, ya tidak lulus kalau belum pernah mengobati orang gila sampai sembuh, tidak bisa dinyatakan lulus itu. Begitu pula ketika narkoba dan sebagainya. Tapi biasanya sesuatu ketika kita walaupun misalkan ngobatin autis sampai berhasil secara teori maupun secara prakteknya, begitu pula dengan orang gila, begitu pula dengan gangguan-gangguan lain gitu ya. Tetapi terkadang di fakta di lapangan ya kita memilih ya. Misalkan contohnya kami di klinik apakah menerima gangguan orang gila? Enggak, karena enggak ada tempat. Ya kan? Karena enggak ada tempat itu. Walaupun bukan cuman kami yang praktek, bahkan siswa-siswa kami pun demikian gitu kan. Ada juga siswa yang
belajar di Cilengsi juga, yang kemudian menangani orang yang gila di daerah Bogor itu, kemudian alhamdulillah sembuh gitu ya. Ketika dimintai oleh lembaga setempat, dinas sosial untuk membantu, berarti kan khusus ya ke situ, itu ya tetap tidak bisa gitu. Ya kan, walaupun orang itu binaan, ya kan, binaan. Jadi oh ini manfaat ini ternyata bisa, tetapi ketika harus terjun, ya kan, ya entah itu kaidahnya yang berbeda, entah itu nanti di lapangan waktu dan tempat, tetap saja susah untuk bisa digunakan, artinya berpraktek gitu ya, karena secara resmi kan ada yang ditunjuk ya. Tetapi apakah ini digunakan untuk orang gila? Tadi saya katakan untuk hilang ingatan yang bukan kategori gila kan, entah itu gangguan Alzheimer atau amnesia gitu ya. Amnesia bukan gila. Jadi gila itu beda. Jadi orang kesurupan itu kan ini beda. Walaupun secara umum dia juga bagus buat jantung dan otak untuk mencerdaskan, tapi biasanya orang gila itu dia lebih panas. Dia lebih panas. Tentunya nggak cocok kalau pakai paprika gitu. Bahkan ada resep kuno yang menggunakan sampai saking panasnya untuk mendinginkan itu ya sudah pakai bubuk besi gitu, sampai ada yang seperti itu, kemudian pakai bubuk besi. Bahkan ada beberapa hal yang orang gila itu kalau ada yang pakai delingo, ada yang macam-macam lah ya. Kalau resep itu banyak, dan di buku-buku lama pun sebenarnya banyak sekali. Jadi beda nih ya, beda yang dibahas. Tetapi kalau tadi habis orangnya murung, habis tertawa nangis, tapi karena penyakit ya, bukan kemudian gangguan jiwa dalam arti gila ya. Kemudian dia hilang ingatan dalam arti amnesia yang sedikit, tentunya beda lah. Kita bisa membedakan mana orang amnesia dan gila. Jadi amnesia itu bukan gila. Hilang ingatan itu memori, ya kan. Kayak misalkan sedikit kadang kita lupa naruh kunci misalkan gitu kan. Kan sering kan ya, lupa atau lupa ayat gitu kan. Kemudian diingetin sama makmum kalau imam gitu kan. Kalau makmum yang diingetin sama imam gitu. Kan begitu, itu biasa lah, hal yang biasa ya. Atau kosakata bahasa yang bukan keseharian kemudian lupa. Ini ranah ke situ. Kalau orang gila ya memang ada pembahasan secara tersendiri ya. Kalau nggak salah belum pernah ya. Belum. Kita membahas tentang orang gila ya. Walaupun kalau di kelas ya pastinya udah pernah, tiap kelas beda karena beda. Kalaupun dibahas nanti kan, karena memang materi kelas KBM, kegiatan belajar mengajar itu kan berbeda dengan yang buat umum di radio gitu ya. Jadi karena orang gila ini nggak, saya juga lagi agak, kalau membahas tentang orang gila agak harus mencari cara. Kenapa? Karena siapa yang ngurusin kan. Kalau ini kan amnesia itu ya bisa terurus kan. Orang gila kan misalnya dia telanjang, dia keluar dan sebagainya, dia ngakak sendiri, dia kemana, kan mengurusinya tuh susah gitu ya. Ada tata cara tersendiri bagaimana cara agar dia tenang gitu kan, tidak lari-lari ke sana kemari gitu, agar dia bisa berpakaian dan sebagainya. Itu kan memang ada pembelajaran khususnya gitu kan. Jadi kalau ini bukan yang kayak gitu, bukan yang telanjang di jalan-jalan gila gitu ya, bukan. Walaupun kalau memang mau digunakan untuk mengurangi stresnya ya atau sedikit memulihkan ingatannya itu. Jadi orang gila juga kadang-kadang kenal orang ya. Iya kan? Nyambung juga ini, kenal orang. Ingatannya bagus juga kadang ingatannya bagus kan. Makanya ya kalau amnesia kan ingatannya nggak bagus, tapi ya kan ini kalau hilang ingatan kan ingatannya nggak bagus tapi nggak gila. Kalau orang gila itu kadang masih ingat. Kenal saya? Oh iya. Siapa 1 2. Itu demikian, beda demikian. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinsi, leher saya sebelah kiri sampai kepala sering sakit dan terasa seperti kesetrum. Mata kabur, ingatan agak menurun. Herbal untuk mengatasi keluhan saya ini apa Sinsi? Syukur. Ya sebenarnya jus ini tadi. Sebenarnya jus ini tadi. Kalau masalah perbandingan nanti sesuai selera ya. Kalau saya kan lebih selera ke tomat yang banyak. Tapi nanti ada orang yang nggak
nggak doyan seledri. Kalau nggak doyan seledri ya berarti ganti apa? Ganti daun mint. Ya. Daun mint. Ganti daun mint kalau yang nggak suka seledri. Kalau paprika jangan diganti cabai. Paprika ya paprika saja dulu. Beda Cukup ya? insya Allah ya. Beda insya Allah. Demikian bisa digunakan diminum sekitaran jam 9 sampai jam 11 ya, jam-jam segini lah. Kemudian minum jus ya. Yang penting jauh setelah sarapan dan sebelum makan 1 kali sehari cukup insya Allah. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Madura. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Saya kena batu empedu, minta solusi obatnya Sensei. Terima kasih. Ya. Batu di empedu ada beberapa sudut pandang ya kalau masalah empedu. Ada yang mengatakan empedu itu memang tempat menyimpan cairan kuning. Ya. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Saya nggak tahu pas sepakat apa enggak, tapi beliau menyebutkan dalam kitabnya. Ya. Tapi ini juga yang diyakini oleh kayak Hippocrates, Galen. Itu juga demikian. Dan Imam Al-Qayyim juga mencantumkan di dalam kitabnya. Itu juga empedu itu tempat menyimpan cairan kuning. Yang fungsinya biasanya kalau seseorang itu makan dia akan keluar. Kemudian untuk membantu mencerna makanan. Secara klasik demikian. Nah biasanya jadwal makan yang acak-adul artinya tidak tepat itulah yang kemudian membuat batu empedu, cairan empedu keluar. Ketika nggak ada makanan dia akan masuk lagi ke kantong empedu. Nah biasanya ketika dia sudah melalui perut kemudian masuknya lagi itu membawa kotoran, kemudian ada permasalahan pada cairannya tersebut, entah itu stuck dan sebagainya di empedunya, maka akan membentuk batu. Maka biasanya orang yang batu empedu dianjurkan makan jadwal makannya, ya kan? Jadwal makannya itu kalau pagi biasanya jam 7 jam 7. Kalau biasanya sebelum subuh. Kalau orang puasa kan bagus banget tuh. Iya. Ya, yang namanya orang puasa sahur itu pasti sebelum subuh. Disiplin. Iya kan? Disiplin dia kan. Nggak mungkin besok boleh lah habis subuh, nggak bisa. Tetap sebelum subuh terus. Dan yang namanya buka itu pasti habis maghrib kan. Artinya azan maghrib itu buka, nggak mungkin kali ini boleh lah habis asar itu enggak. Jadi dia tetap tuh jadwal itu bagus tuh. Ya. Nah, siangnya nggak makan gitu ya. Siang itu tetap jadwal yang seperti itu tetap. Nah nanti belajar yang seperti itu disiplin. Kalau dibilang susah kalau disiplin, lu waktu puasa aja bisa lah ya. Atau ketika masih kerja di kantor, biasanya kan saya kalau kerja di kantor jam 6 sarapan itu rutin tuh. Tapi biasanya kadang-kadang ketika terjadi sesuatu misalkan jam-jam kayak gini yang biasanya kerja di kantor kemudian di rumah yang biasanya sarapan jam 7 kemudian kadang jam 8 dan jam 9 ini juga nggak bagus. Kan biasanya ya kenapa nggak seperti biasa kayak kamu mau ke kantor. Nah ini kan di rumah nggak ke kantor. Nah itu kadang-kadang kedisiplinannya berubah ketika ada di rumah misalkan begitu. Ada beberapa bahan obatnya, banyak sekali bahan obat yang bisa digunakan. Yang paling gampang adalah ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak. Ya, bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak. Kemudian boleh pakai tapak liman atau pakai tempuyung. Kalau tidak ada pakai kumis kucing, ini yang paling familiar. Kumis kucing itu paling yang lebih familiar ya. Atau enggak juga dapat boleh pakai karalang-alang. Ya 1. Berarti 1 ikat dibagi 2. Ya. Kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya sekitar 10 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, hindari beberapa makanan yang agak sensitif, misalkan rebung. Ya, kemudian kol itu agak sensitif. Biasanya begitu. Tapi orang yang punya gangguan empedu sendiri dia akan punya penyaringan. Oh ini saya kalau makan ini nggak cocok. Masing-masing itu punya daya anti tersendiri dan itulah alhamiahnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Sensei. Mungkin ada sebagai etitam. Silakan. Jadi memang pada prinsipnya yang namanya pengobatan itu terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya dan itu sudah hal yang wajar dan hal yang biasa. Jadi tidak bisa kemudian seseorang itu mengklaim harus pengobatan itu harus sama, apalagi ya memang kondisi memang demikian dari sejarah yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dan yang paling penting kalau menurut saya ini
ada nasihat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyampaikan di kitab Tanbihatnya, beliau mengatakan alaikum bi mujalasatil ulama, maka hendaklah duduklah bersama dengan para ulama, hendaklah kalian duduk dengan para ulama. Artinya kalau duduk dengan para ulama kan, kalaupun kita lupa ada yang mengingatkan gitu. Kalau lupa masalah, lupa kunci itu gampang lah ya. Yang penting tidak lupa agama ya. Maka duduk bersama para ulama, para orang alim lah ya. Jadi ada yang mengingatkan gitu ya. Kemudian wastimai kalamil hukama, kemudian mendengarkan perkataan-perkataan para ahli hikmah, para hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhil qalba al-mayit. Jadi bahwasanya sebagaimana Allah itu menghidupkan kolbu yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Hikmah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan, beliau menyebutkan al-hikmah hiyal ilmun nafi wa amalus soleh. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, di tempat lain Syekh Shalih Fauzan ketika mengatakan al-ilmun nafi wal amalus soleh ini digunakan untuk menafsirkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-huda wal ilmu nafi wa dinil haq wal amalus soleh. Jadi dinul haq, huda wa dinil haq adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh ya. Kemudian begitu juga al-hikmah adalah kata Ibnu Qayyim ya, hiyal ilmu nafi wa amalus soleh. Jadi duduklah bersama orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat gitu kan, dan mengamalkan ilmunya dengan benar gitu ya. Karena Allah menghidupkan hati itu dengan hikmah. Kama yuhil arda al-mayita bimal matori. Jadi bima'il matori. Jadi sebagaimana Allah menghidupkan al-ard, bumi yang mati, dengan bima'il matori, dengan air hujan ya. Menghidupkan kolbu yang mati dengan hikmah. Jadi ilmu nafi wa amal soleh. Kemudian sebagaimana menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Ya paling tidak bagi orang yang kok saya pelupa, kok minum obat ini kok belum juga, ya sudah, yang paling gampang itu tadi, duduk dengan para ulama ya. Dengarkan ahli hikmah, orang yang memberikan ilmu yang bermanfaat kemudian mengamalkan ilmunya ya. Ustadznya pun yang mengamalkan ilmunya dan yang disampaikan bermanfaat. Itu yang paling gampang dan paling penting. Jadi nggak harus ngeracik ya kan? Ya. Tinggal duduk aja, diingetin gitu. Karena walaupun kadang-kadang orang cerdas pun, beberapa hal yang berkaitan dengan agama kadang-kadang orang lalai. Iya kan? Makanya sering diingatkan kan, orang yang lalai. Banyak orang yang lalai. Lupa. Makanya yang paling utama ketika seseorang itu menjadi pelupa, suatu ketika atau pikun ya, bahkan kalau pikun kan nggak ada obatnya sudah, maka duduklah bersama dengan para ulama dan dengarkan perkataan-perkataan para ahli hikmah, yakni orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.